Masalah kesehatan mental sering dikaitkan dengan peristiwa traumatis atau faktor interpersonal dan lingkungan yang merugikan. Namun, studi terbaru dari salah satu universitas yaitu University College London menemukan bahwa kesehatan fisik yang buruk juga dapat berdampak pada kesejahteraan mental seseorang. Dikutip dari The Hindustan Times Selasa, studi tersebut menemukan hubungan mengejutkan antara kesehatan organ vital seperti hati dan jantung dengan kesehatan mental. Kondisi fisik yang buruk dapat memperburuk kesehatan mental dan menyebabkan gangguan psikologis. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana kondisi fisik yang tidak sehat, terutama pada organ vital seperti hati, jantung, dan sistem kekebalan tubuh dapat meningkatkan gejala depresi. Hal ini disebabkan oleh perubahan struktural di otak yang menjadi penyebab laten dari memburuknya kondisi kesehatan mental. Para peneliti juga menemukan bahwa orang yang mengalami penurunan kesehatan secara keseluruhan dan melemahnya fungsi organ dapat mengalami perubahan anatomi otak. Perubahan ini meningkatkan resiko depresi, kecemasan, dan ketidakstabilan emosional. Temuan ini menantang pandangan tradisional bahwa kesehatan mental hanya bersifat psikologis. Untuk itu, para peneliti menyerukan pendekatan yang lebih holistik dalam pengobatan kesehatan mental yang mengintegrasikan kesehatan fisik. Kebanyakan pengobatan kesehatan mental saat ini hanya berfokus pada pikiran dan mengabaikan potensi pengaruh kesehatan fisik. Kesehatan fisik dan mental secara inheren terhubung satu sama lain. Masalah metabolisme seperti resistensi insulin, peradangan, dan ketidakstabilan mikrobioma usus dapat berdampak serius pada fungsi otak dan berkontribusi pada perkembangan gangguan psikiatri. Untuk itu, psikiatri metabolik, sebuah subspesialisasi yang baru muncul, kini mempelajari masalah kesehatan mental dengan memahami kesehatan metabolisme. Studi ini menegaskan perlunya pengobatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan tubuh secara keseluruhan dan tidak memisahkan kesehatan mental dari kesehatan fisik. Penting untuk memperhatikan pilihan gaya hidup seperti tidur, diet, olahraga, dan penggunaan zat karena semuanya berperan mendasar dalam kesehatan metabolik yang pada akhirnya dapat mempengaruhi timbulnya gangguan psikiatri. Video game seringkali dianggap sebagai aktivitas yang negatif dan bahkan dihukum serta dilarang di banyak rumah tangga. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran tentang dampak buruk pada kesehatan mental yang disebabkan oleh kecanduan bermain video game. Namun, sebenarnya video game berada di area abu-abu yang kompleks di mana terdapat manfaat dan risiko yang perlu diimbangi. Menurut laporan dari The Hindustan Times pada Selasa, sebuah studi yang dilakukan di Jepang antara tahun 2020 dan 2023 dengan hampir 100.000 peserta menemukan adanya korelasi positif antara penggunaan video game dan peningkatan kesejahteraan mental. Namun, studi ini juga memberikan peringatan tentang potensi dampak negatif dari bermain video game secara berlebihan. Video game dapat berfungsi sebagai bentuk pelarian yang membantu mengurangi kecemasan dan stres. Studi tersebut juga menemukan bahwa sekedar memiliki konsol video game dapat meningkatkan kepuasan hidup. Selain itu, bermain video game juga dapat memberikan pengalaman katarsis dan menjadi wadah kreatif untuk meningkatkan keterampilan kognitif, kemampuan memecahkan masalah, navigasi visual spasial, serta koordinasi tangan dan mata. Namun, percakapan dengan rekam tim selama bermain video game seringkali disalahartikan sebagai bentuk sosialisasi yang nyata, padahal hal tersebut hanya terjadi di dalam dunia game.
Selain itu, rendahnya aktivitas fisik dapat menyebabkan masalah kesehatan, dan kebiasaan bermain video game secara rutin dapat berubah menjadi kecanduan yang mempengaruhi pola makan dan tidur. Meskipun demikian, melarang video game secara total bukanlah solusi yang tepat. Sebaliknya, penting untuk mencapai keseimbangan dan bermain video game. Hal ini dapat dilakukan dengan meminimalkan resiko dengan bermain secara moderat. Pastikan waktu bermain tidak mengganggu aktivitas penting seperti makan, tidur, olahraga, dan rutinitas sehari-hari lainnya. Ingatlah bahwa dunia tidak hanya berputar di sekitar video game. Menetapkan batas waktu yang jelas, memantau waktu layar, dan mendorong aktivitas fisik juga diperlukan untuk menjaga konsumsi video game tetap terkendali. Sesekali memberikan hadiah atas kepatuhan terhadap batas waktu dapat menjadi motivasi untuk terus mematuhinya. Selain itu, pastikan video game yang dimainkan sesuai dengan usia dan tidak mengandung kekerasan. Perhatikan juga pola makan, terutama jika ada kebiasaan melewatkan makan atau makan berlebihan saat bermain. Alih-alih menggunakan hukuman, ajak anak-anak duduk bersama dan beri penjelasan tentang dampak buruk dari bermain video game secara berlebihan. Cegah mereka dengan membahas kasus nyata di mana kecanduan bermain video game menyebabkan kerugian. Dengan bimbingan yang tepat dari orang tua, hubungan yang sehat dengan video game dapat terwujud. Gejala defisiensi vitamin E perlu mendapatkan perhatian serius. Kondisi ini menandakan tubuh sedang kekurangan vitamin E yang merupakan salah satu vitamin penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin E berperan dalam melindungi tubuh dari serangan radikal bebas dan menjaga sistem imun tubuh. Biasanya, vitamin E dapat diperoleh melalui makanan seperti kacang-kacangan, sayur hijau, minyak sayur, dan gandum. Namun, defisiensi vitamin E dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti diet rendah lemak, kondisi yang mengganggu penyerapan makanan, dan bayi yang lahir prematur. Lalu, bagaimana gejala yang muncul ketika seseorang mengalami defisiensi vitamin E? Berikut adalah penjelasannya. Gejala defisiensi vitamin E, nyeri otot yang sering terjadi. Kekurangan vitamin E dapat menyebabkan nyeri otot dan melemahkan otot tubuh. Hal ini disebabkan oleh serangan radikal bebas yang merusak sel otot. Vitamin E berperan dalam memastikan membran plasma yang merupakan komponen penting dalam perbaikan otot dapat berfungsi dengan baik. Mudah sakit dan lambat sembuh. Kekurangan vitamin E juga dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap penyakit dan memperlambat proses penyembuhan. Hal ini dikarenakan vitamin E berperan dalam meningkatkan sistem imun tubuh. Jadi jika seseorang sering sakit dan memiliki waktu penyembuhan yang lama, dapat dicurigai bahwa ia kekurangan vitamin E. Gangguan keseimbangan tubuh. Kekurangan vitamin E dapat mempengaruhi fungsi saraf dan mengganggu keseimbangan tubuh serta refleks tubuh. Hal ini dapat terjadi karena vitamin E berperan dalam melindungi saraf di tangan dan kaki dari degenerasi yang dapat menyebabkan gangguan refleks dan keseimbangan tubuh. Rambut rontok dan kulit kering. Kekurangan vitamin E juga dapat menyebabkan rambut rontok dan kulit kering. Jika seseorang yang sering mengalami kerontokan rambut dan kulit kering, meskipun sudah menggunakan berbagai produk perawatan, dapat dicurigai bahwa ia kekurangan vitamin E. Gangguan pada mata. Selain vitamin A, vitamin E juga berperan penting untuk kesehatan mata. Kekurangan vitamin E dapat mempengaruhi fungsi mata dan meningkatkan resiko degenerasi makula yang dapat menyebabkan penurunan kemampuan untuk melihat lurus ke depan. Sulit menggerakkan anggota tubuh. Kekurangan vitamin E juga dapat menyebabkan kesulitan dalam menggerakkan anggota tubuh seperti berbicara dan menelan. Menurunnya fungsi kognitif. Vitamin E juga berperan dalam melindungi otak dari serangan radikal bebas dan stres oksidatif.
Kekurangan vitamin E dapat mempengaruhi fungsi otak dan menyebabkan penurunan fungsi kognitif. Jadi, jika kamu mengalami gejala-gejala di atas, sebaiknya periksa kadar vitamin E dalam tubuhmu. Jangan lupa untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin E untuk menjaga kesehatan tubuhmu. Terima kasih telah membaca artikel ini dari redaksi duniadiet.com.